Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil quddusus salam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala niat kita, hajat kita untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah sampai dengan detik ini masih diberikan Allah kekuatan, masih diberikan Allah petunjuk hidayah sehingga kita mampu melaksanakannya. Maka seyogyanya lah kita sebagai hamba tidak melepaskan dan bahkan tidak melalaikan ucapan puji dan syukur tersebut. Kepada manusia saja kita berterima kasih, konon apalagi kepada Allah Sang Pencipta. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad, bukan sekedar umat, tapi menjadi umat yang terbaik, yang melaksanakan yang telah diketahui, yang kita ketahui, tentunya dari sunnah Rasulullah yang kita dapatkan melalui al-ulama warasatul anbiya. Begitu cinta, begitu besarnya harapan Rasulullah sehingga kita mengenang dan mengetahui sebelum akhir hayat beliau mengucapkan keluar dari lisannya yang mulia dengan kalimat ummati ummati ummati. Maka alangkah sedihnya jika ada umat Rasulullah ingin menjadi umat tapi tidak menunaikan hak-hak umat sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, izinkan sejenak kami menyampaikan nasihat pada subuh yang penuh barakah hari ini, subuh Jumat. Bapak-bapak sehat Pak? Sehat. Yang nggak menjawab kurang sehat berarti ya. Ibu sehat Bu? Sehat. Nah, ibu ini sehat semua ini, bapaknya kurang. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tentunya menelusuri
salah satu hadis Rasulullah SAW yang hadisnya sangat panjang, namun kami akan menyampaikan intisari daripada hadis tersebut. Sebuah hadis Rasulullah riwayat Hakim, ada dalam sebuah kitab, dan juga ada riwayat-riwayat lain. Nanti ibu bapak bisa buka buku hadisnya, di mana suatu hari ketika Rasulullah berada di masjid, Rasulullah kemudian naik ke mimbar seperti mimbar kita ini. Mimbar kita ini ada anak tangganya, maksud saya. Di suatu hari itu Rasul pergi menuju mimbar, lalu kemudian dia mengatakan, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, mendekatlah. Mendekat ke mimbar maksudnya. Lalu para sahabat dan kaum muslimin mendekat ke mimbar. Lalu setelah itu Rasul pun naik ke anak tangga mimbar ini. 1, 2, 3. Namun tangga 1, anak tangga mimbar 1, 2, dan 3 ini, ketika Rasul menaiki, keluar dari lisannya yang mulia ada 3 hal. Ada 3 hal ini terucap hanya terdengar oleh para sahabat dengan kalimat amin. Tangga pertama. Tangga anak kedua juga mengucapkan amin. Tangga anak ketiga juga demikian. Amin. Selesai itu, selesai yang dilakukan Rasul di tangga tadi, lalu Rasul balik turun. Tuh, duduk lagi. Lalu para sahabat penasaran, wahai Habibullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami belum pernah mendengar yang kau ucapkan tadi ketika naik ke mimbar. Kau mengucapkan 3 kali amin ketika menaiki anak tangga, 3 anak tangga mimbar. Ada apa gerangan? Oh itu. Ya baiklah wahai para sahabat, saya akan menjelaskan. Ternyata ketika saya berada di mimbar tadi, menaiki anak tangga mimbar pertama, datang Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada saya. Apa kata Jibril kepada saya, kata Rasulullah kepada para sahabat dan kaum muslimin, celakalah seorang hamba di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Tuhannya atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kategorinya Bapak Ibu celaka. Maka Rasul mengatakan amin, perkenankan. Mengapa demikian? Karena memang bulan puasa bahasa lainnya bulan panen bagi umat Islam yang mukmin. Maka sesungguh merugilah orang yang tidak mendapatkan di bulan Ramadan ini ampunan. Maka kita sering mendengar 1 sampai 10 awal itu rahmat, 1 sampai 10 kedua itu ampunan, 1 sampai 10 terakhir atau 1 sampai 9 terakhir adalah itqum minan nar. Maka ini kita berada sekarang ini puasa yang ke-16 hari ini, alhamdulillah. Berarti kita sedikit membahas tentang ampunan. Saya teringat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua sebenarnya hanya barangkali kurang mengingat atau mungkin karena khusyuk tidak teringat. Apa dia itu? Dalam sholat, kalau tidak ada kata-kata, mohon maaf terjemahannya dulu, ampunan kita ucapkan, selagi tidak ada syarak hukum fikih hadis Rasulullah, firman Allah mengatakan, maka batal sholatnya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Percaya kita itu? Kami ulangi, kata-kata terjemahan ampunan kalau tidak diucapkan dalam sholat, selagi tidak ada hukum fikih, hukum syarak, firman Allah, Quran, hadis menyatakan, maka batallah sholatnya. Di mana letaknya kira-kira? Pak Haji, di mana letaknya kira-kira?
Tadi kita waktu sholat, kita semua membaca. Maka sangat penting tentang ampunan ini. Itu kalimatnya berada dalam tahiyatul awal atau tahiyat pertama sebelum tahiyat akhir. Kita semua hafal, kita semua tahu. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selain daripada kita ucapkan istighfar itu, kata-kata ampunan itu, juga permintaan kita ada 8 kalau saya tidak salah. Ada 8 permintaan kita di waktu tahiyat awal itu. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Ada kata-kata ampunan itu dalam salat Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah tadi, wajarlah Rasul itu mengaminkan ketika seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Memang mohon maafnya ada orang berpuasa tapi sholatnya nggak ada. Secara zahiriahnya kayaknya tidak dapat ampunan secara zahiriahnya, tapi secara yang lain itu haknya Allah. Rabbighfirli, ampuni aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh sangat penting sekali tentang ampunan ini. Lalu kemudian berkaitan sedikit motivasinya dengan ini, Syekh salah seorang ulama besar, bahkan dia dikategorikan aulia, bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab terjemahan bernama Nasaihul Ibadah, nasihat-nasihat untuk hamba. Di sana disebutkan bahwa ada 4 kelompok manusia. 2 ini dekati dan bergaulah dengan mereka, dan 2 lagi hindari mereka. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 4 kelompok manusia itu, yang pertama, tidak ada lidah, tidak ada hati. Jangan dekati mereka. Kalau kasarnya, tidak mau tahu tentang Islam. Walaupun dia Islam tapi tidak mau tahu tentang Islam, sesuka hatinya. Maka jangan dekati, jangan ikuti, jangan bergaul dengan mereka. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang memiliki lidah tapi tidak memiliki hati. Maka siapa mereka? Orang yang pandai berbicara hikmah, tapi dia tidak tahu apa yang dia sampaikan, dia ucapkan itu, dan dia tidak pula mengamalkannya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan dekati dan jangan bergaul dengan mereka. Yang ketiga, orang yang memiliki hati. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang mukmin. Maka dekati mereka, bergaullah dengan mereka. Yang keempat, orang yang memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmunya itu. Maka mereka itu siapa? Mereka adalah orang alim. Dekati dan bergaullah dengan mereka. Kemudian juga sedikit bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, yang kami ketahui, dikisahkan bahwa ketika dia masih bayi, dia sudah berpuasa Bapak Ibu. Seorang ulama aulia besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikisahkan sewaktu dia bayi, dia sudah berpuasa. Mungkin ibu bingung ini, mana pula anak bayi berpuasa? Ada Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa baca kisahnya di buku-buku atau yang menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berpuasa waktu bayi, bukan waktu anak-anak, tapi waktu bayi. Ibunya setelah melahirkan sudah memelihara, tiba waktu
bulan suci Ramadan pada waktu itu, pada kisah itu disebutkan, lalu ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyusukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu bayi itu menolak, tidak mau disusukan. Sampai-sampai ibunya khawatir, kenapa anakku ini tak mau disusukan? Kebiasaannya semua anak itu mau disusukan oleh ibunya, tapi ini tidak. Akhirnya dia pun menjadi bingung, ditanyakanlah kepada seorang yang alim di tempatnya itu. Kata seorang alim itu, insya Allah anakmu akan menjadi orang yang mulia. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar adanya. Syekh Abdul Qadir ini ternyata ketika bulan suci Ramadan pada waktu itu dia masih bayi, dia tidak mau disusukan oleh ibunya, maka disimpulkanlah oleh ibunya bahwa anaknya ini berpuasa. Oleh karena demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kalau dari kecil sudah dididik, insya Allah ampunan Allah itu pasti didapatkan. Berikutnya yang kedua dari hadis Nabi yang panjang tadi, yang naik mimbar tadi, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika dia naik tangga kedua, Jibril juga menyampaikan kepada saya, kata Rasulullah. Apa yang disampaikan? Celakalah bagi seorang hamba yang orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun dia tidak mampu mendapatkan surga. Maka Rasul mengatakan, amin ya Allah. Mengapa demikian? Karena wajarlah seorang yang tidak mau tahu tentang orang tuanya, bahkan melaporkan orang tuanya di pengadilan gara-gara harta, tidak mau berbuat baik, seperti Allah katakan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Jika berbalik dengan ini, maka tentu Rasul mengaminkan, ya Allah perkenankan, celaka bagi orang ini. Maka bisa kita katakan, bahasa kerennya barangkali, banyak cara mendapatkan surga, atau banyak cara berbuat baik kepada orang tua. Kalau hadis Nabi itu mengatakan salah satunya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu terutama memang. Sehingga begitu pentingnya tentang berbuat baik itu. Kalaulah boleh kami mengumpamakan salah satu banyak cara berbuat baik kepada orang tua tadi, katakan ada dia 3 bersaudara atau 5 bersaudara di bulan suci Ramadan ini. Dan ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Anak pertama tugasnya membawa orang tuanya ke masjid. Anak kedua tugasnya menyiapkan berbuka puasa selama Ramadan. Anak ketiga tugasnya menyiapkan sahur. Anak keempat tugasnya belanja atau menanggung belanja. Anak yang keempat tugasnya adalah menjaga keamanan. Maka ini juga termasuk salah satu cara berbuat baik. Intinya banyak cara berbuat baik kepada orang tua, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Yang terakhir adalah pada anak tangga yang ketiga yang dinaiki Rasulullah, Rasul mengatakan juga dengan amin. Apa yang terjadi Bapak yang dirahmati Allah? Rasul menjelaskan, dikatakan Jibril, kata Rasulullah, kecelakaan bagi seorang hamba yang apabila disebutkan nama Rasulullah, dia tidak mau mengucapkannya. Ketika diucapkan nama Rasulullah SAW, dia tidak mau mengucapkannya atau tidak mau berselawat. Maka kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan, selagi tidak ada syara' yang menjelaskan, hukum fikih yang menjelaskan, Quran hadis yang menyatakan yang tidak baca salawat setiap salat tidak sah salatnya. Bagaimana kira-kira Ibu? Bapak-bapak? Dalam salat ya, dalam salat. Bagaimana kalau di luar salat? Maka firman Allah mengatakan yang sering kita sudah dengar,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran berselawat, menganjurkan berselawat. Dalam sholat kalau tidak kita baca salawat tidak sah, maka sungguh sangat dikuatkan untuk kita memperbanyak salawat itu, apalagi ketika mendengar nama Rasulullah. Tentunya yang kita ketahui membaca salawat ini pada rakaat terakhir ketika duduk tahiyyat akhir. Kalau tidak membaca salawat tidak sah, maka sangat dikuatkan kepada kita bersama-sama untuk memperbanyak salawat tersebut. Sehingga kesemuanya ini diperkuat oleh firman Allah yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah berkalam, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Dan siapa yang datang dengan berbuat kebaikan, maka asyru amsalha, diberikan kelipatan amalnya 10 kali lipat. Telah kita ketahui di bulan Ramadan ini amal setiap ibadah berlipat-lipat terus. Maka firman Allah ini memperkuat hal tersebut atau memberikan motivasi kepada kita. Sebaliknya, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan ketika datang, siapa yang datang dalam berbuat keburukan, kejahatan, maka illa mislaha, kecuali kepadanya itu hanya satu kejahatan atau keburukan saja. Penutup ayat ini dikatakan oleh Allah, wa hum la yuzlamun. Dan kata Allah, dan mereka tidak pernah dizalimi. Maka Allah terhadap hambanya tidak ada sedikit pun pernah menzalimi. Kalau berbuat baik dibalas 10 kali, kalau berbuat jahat sekali cuma dibalas. Maka betapa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wajarlah kita memperbanyak berbuat baik, karena berbuat baik itu banyak caranya. Barangkali demikian nasihat ini, semoga bermanfaat kepada diri kami pribadi dan kepada kita sekalian tentunya. Semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dan puasa Ramadan ini sampai nanti selesai di bulan suci Ramadan. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Ila liqa ma salama akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.